wa sirril asrar wa tiryakil ahyar wa miftahi babil yasar wa ifdal. Amma ba'du, pada hari ini kita melanjutkan kajian kitab Nashaikhul Ibad, hari puasa yang ke-6, melanjutkan yaitu pada makalah yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'ata asyrata. Adapun makalah yang ke-14 an Hatimin, yaitu dari Hatim al-Asammi rahimahullah alaihi, semoga Allah merahmati padanya, annahu, bahwasanya Hatim qala berkata, manidda'a arba'atan, siapa yang mengaku ada 4 hal, minas sifati, dari sifat-sifat, bila arba'atin, tanpa 4 hal, minal adillati, dari dalil-dalil, fada'wahu kazibatun, maka pengakuannya bohong. Fala tuqbalu, maka tidak diterima. Kama qala ba'duhum, sebagaimana berkata sebagian ulama, min bahril khafifi, dari bahar khafif. Intakun, jika kalian ada, jika kamu ada, atau kamu menjadi farisan, penunggang kuda, fakun, maka jadilah kamu ka'aliyin, seperti sahabat Ali. Au takun syairan, atau kamu menjadi penyair, tukang syair. Fakun, maka jadilah kabni Hani'in, seperti Ibnu Hani. Kullu man yadda'i, setiap orang yang mengaku, bima laysa fihi, dengan sesuatu yang tidak ada padanya, kazzabathu, maka mendustakannya sawahidul imtihani, kebuktian ujian. Yang pertama, manidda'a hubballahi, siapa yang mengaku cinta kepada Allah, walam yantahi, dan tidak berhenti, min maharimillahi, dari melakukan hal-hal yang diharamkan Allah Ta'ala, maha tinggi,
Wadakwahu maka pengakuannya kizbun adalah kebohongan. Man menjadi mubtada, wadakwahu kazibun mubtada khobar, jumlahnya mubtada khobar menjadi khobarnya. Atau man menjadi mubtada, idda'a khobarnya, fadakwahu kazibun jumlah ismiyah menjadi jawabnya man. Li jaro'atihi karena keberaniannya, ala kurbi khimahullahu ta'ala, atas mendekati larangan Allah ta'ala. Wa manidda'a dan yang kedua siapa yang mengaku hubban nabi, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa karihal fuqara'a dan tidak senang atau benci kepada orang-orang fakir, fadakwahu kazibun maka pengakuannya itu adalah kebohongan. Li'annahum karena mereka orang-orang fakir itu ahbabuhu kesenangannya atau kekasihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa manidda'a hubbal jannati siapa yang mengaku cinta surga, walam yatasaddaq dan dia tidak bersedekah, bima tayassara dengan sesuatu yang menjadi mudah, lahu baginya man itu, wa dakwahu maka pengakuannya itu kizbun adalah kebohongan. Wa manidda'a khaufan nari dan siapa yang mengaku takut neraka, walam yantahi dan tidak berhenti, aniz zunubi dari melakukan dosa-dosa, fadakwahu kizbun maka pengakuannya adalah kebohongan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hujibat an-naru dihalang-halangi neraka itu bisyahwati dengan keinginan-keinginan yang tidak baik. Wa hujibat al-jannatu dan dihalang-halangi surga itu bil makarihi dengan hal-hal yang dibenci. Rawahul Bukhari meriwayatkannya Imam Bukhari, wa Muslimun dan Imam Muslim, an Abi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah. Wa hadza dan ini hadis min jawami'i kalimihi termasuk kumpulan-kumpulan sabda Nabi. Fi sallallahu alaihi wasallam fi zammis syahwati dalam mencela syahwat, wa fil hazzi dan dalam menganjurkan, alat taati atas ketaatan,
Wa ka'annahu sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la yusallu ilal jannati, la yusallu tidak disampaikan ke surga, illa birtikabil masyaqqati, kecuali dengan melakukan hal-hal yang berat. Wala ilan nari, dan tidak disampaikan ke neraka illa bita'ati syahwati, kecuali dengan mengikuti syahwat. Paman maka barang siapa khoroko, menjebolnya atau mengoyaknya, al-hijaba, pada penghalang itu, dakhala, maka bisa masuk. Makalah yang ke-14 ini menerangkan 4 hal yang dibenarkan dengan 4 tanda bukti. Siapa yang mengaku 4 hal tanpa tanda bukti 4 hal, maka pengakuannya itu bohong. Karena setiap orang yang mengaku tidak sesuai dengan pengakuannya, itu dianggap bohong oleh penyaksian-penyaksian data dan kenyataan. Apa saja 4 hal itu? Yang pertama, siapa yang mengaku cinta Allah tidak berhenti dari perbuatan yang diharamkan Allah, maka pengakuannya itu bohong. Cinta Allah itu wajib, karena Allah sudah banyak memberikan nikmat, banyak sekali yang tak terhitung nilainya, tak terhitung jumlahnya. Allah menjelaskan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, jika kalian menghitung nikmat Allah, tidak akan bisa menghitungnya. Surah Ibrahim ayat 34. Pada umumnya manusia telah diberikan nikmat yang besar, yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya yang pertama, nikmat duniawiyah. Nikmat duniawiyah itu seperti sehat, sembuh dari penyakit, selamat dari musibah, diberikan hidup untuk ibadah dan beramal, diberikan rizki harta yang halal, diberikan kelengkapan anggota badan. Dalam kitab Hikam disebutkan nikmat ijad dan imdad. Ijad itu diwujudkan ke alam dunia ini dengan sempurna dan diberikan kelengkapan fasilitas untuk menjalani kehidupan. Artinya anggota badannya berfungsi semuanya dengan baik, diberikan pakaian, diberikan makanan, diberikan tempat tinggal, bahkan diberikan hal-hal yang dibutuhkan. Yang nomor 2 namanya nikmat diniyah.
nikmat yang berhubungan dengan agama seperti melakukan kewajiban kepada Allah, melakukan hal-hal yang sunnat, menuntut ilmu, bertakwa kepada Allah. Itu semua merupakan nikmat dari Allah Ta'ala. Dan yang nomor 3, nikmat ukhrawi. Nikmat ukhrawi itu seperti diterimanya ibadah. Ibadah bisa kemudian diterima, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan balasan surga nanti dia hari kemudian pada saatnya nanti. Tapi paling besar-besarnya nikmat itu adalah Rasulullah. Sebab dia yang telah memberikan rahmat. Seluruh alam, bukan hanya personal orang. Nabi menjelaskan dengan firman Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah menjelaskan, saya tidak mengutusmu kecuali menjadi rahmat kepada semesta alam. Kita bagian daripada alam, mendapatkan rahmat Islam, iman, dan takwa, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Hingga nikmat Rasulullah itu yang nomor 1, yang paling besar. Berikutnya adalah kedua orang tua yang mewujudkan kita, membesarkan kita, menjaga dan memperhatikan kita. Itu nikmat yang besar. Dan nikmat yang besar yang terakhir itu murabbi, guru yang mendidiknya. Kalau manusia punya orang tua, orang tuanya secara zahirnya bisa memberikan ifadah, faedah dengan memperhatikan ekonominya dan sebagainya. Tapi secara spiritual, rohaninya, pendidikannya diberikan oleh murabbi, orang yang mendidik daripada guru-guru. Maka orang tua dan murabbi itu adalah termasuk nikmat yang besar. Nikmat itu harus disyukuri. Cara untuk mensyukurinya adalah menjauhi maksiat. Siapa yang dapat nikmat tapi tidak mensyukuri, berarti sama dengan mau melepas nikmatnya. Maka setiap orang yang punya nikmat, cara menjaganya adalah tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kewajiban yang kaitannya dengan hati yang disebut al-wajibatul qalbiyah itu cinta kepada Allah. Kenapa cinta kepada Allah harus? Karena Allah telah memberikan nikmat yang banyak sekali. Apa maksudnya cinta kepada Allah? Istidomatu ta'atihi, terus menerus taat kepada Allah. Wajtinabi mukhalafatihi, menjauhi larangan-larangannya. Maka siapa yang mengaku cinta kepada Allah tapi tidak menjauhi larangannya, itu bohong. Sebab orang yang mencintai sesuatu itu mengikuti perintahnya. Bahkan mencintai seseorang itu rela menjadi hambanya. Man ahabba syai'an fahuwa abduh. Siapa yang mencintai seseorang itu rela menjadi hambanya. Maka Allah tidak senang kalau orang yang menjadi hambanya itu mencintai yang lain. Maka harus mencintai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka orang yang mencintai kepada Allah Ta'ala itu banyak menyebutnya di hati ataupun di mulut. Man ahabba syai'an aktsaru min dzikrihi. Orang yang cinta sesuatu itu banyak menyebut-nyebutnya dan menyebut kalamnya. Makanya Azmi misalnya cinta kepada seorang perempuan yang masih muda atau orang laki-laki, enggak ya, perempuan ya. Itu pasti dia selalu mengingatnya, ya kan? Selalu menyebutkannya, bahkan dalam keadaan tidur pun ngigonya itu juga yang keluar. Sampai ditanya mamanya misalnya, kok asik nyebut-nyebut aja katanya. Itulah mak, memang sudah nggak tahan aku katanya. Misalnya ya. Makanya tandanya cinta kepada Allah itu takwa, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Rela menjadi hambanya, makanya si namanya Najri ini rela menjadi budaknya gitu ya. Cuci bang, cuci ya. Misalnya ya. Memang kayak gitu. Nggak usah ngaji bang, nengoki saya katanya. Ya nggak, ini dia nengoki aja. Ramadan nggak boleh pandangan hidup. Ya, itu cinta kepada Allah itu wajib. Maka siapa yang ingin merasakan manisnya iman itu lebih mendahulukan cinta kepada Allah dan Rasulnya daripada lainnya. Apa yang menjadi perintah Allah dan menjadi perintah utusan Allah didahulukan, sehingga merasakan manisnya iman. Ada namanya cinta kepada seorang orang tua atau orang guru, itu namanya mahabbatu ijlalin, cinta memuliakan gitu. Cinta menghormati. Ada namanya mahabbatu syafaqatin, cinta kasih sayang, seperti cinta kepada anak. Itu cinta kasih sayang sama anak. Belum lahir pun diajak cakap sama Najri gitu. Gimana kabarnya nak? Di situ katanya gitu. Ditanya-tanya gitu. Kalau seandainya anaknya bisa jawab, gila bapak katakan. Ada yang ketiga namanya cinta istihsan was tilazan, karena menganggap baik dan nyaman gitu. Itu umumnya cinta kepada manusia. Cinta kepada Allah beda gitu ya. Itu bagian daripada kewajiban hati. Tidak mengingkari apa yang ada di dalam kalamnya, yaitu isinya Al-Quran dan kalam Rasulullah, itu diamalkan. Kalau tidak berarti nipu. Yang kedua, siapa yang mengaku cinta kepada Nabi tapi dia tidak senang orang fakir, itu juga nipu, bohong. Sebab Nabi disuruh oleh Allah Ta'ala
untuk mencintai orang fakir dan orang miskin. Bukan hanya disuruh mencintai, dekat dengan orang-orang fakir dan orang miskin gitu. Cinta kepada Nabi wajib, karena Nabi sudah memberikan rahmat kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita. Tanda-tanda cinta Nabi itu cinta mengikuti sunnahnya, baik perkataannya ataupun perbuatannya atau penetapannya. Nabi cinta kepada orang fakir, tapi orang mengaku cinta kepada Nabi tapi nggak senang sama orang fakir, ngejek-ngejek sama orang miskin. Berarti pengakuannya itu bohong. Dalam Al-Quran disebutkan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha Allah. Artinya tahan dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Tuhan mereka pagi dan sore karena Allah. Artinya tahanlah dirimu dengan orang-orang fakir dan orang miskin gitu. Sehingga mencintai orang fakir miskin itu wajib. Maksudnya mencintainya ya diperhatikan, dihormati, dibantu gitu. Karena Allah Ta'ala, bukan terus sesudah ini terus nazri mendata janda-janda miskin gitu, terus didatangi. Bahaya kayak gitu, karena Nabi itu suka janda, memperhatikan janda-janda tua. Sampai di dalam doanya Nabi pun, Nabi doanya itu, ya Allah matikanlah saya dalam keadaan miskin gitu. Dan kelompokkan nanti di hari kiamat, dikelompokkan bersama orang-orang miskin. Wahsurni fi zumratil masakin gitu. Doanya Nabi. Jadi kalau mengikuti sunnah betul semuanya, ya bacalah doa itu. Tapi ngeri lah baca doa itu, nanti jadi miskin pula. Di antara makom tarikat itu al-fakru, melakukan satu kefakiran gitu. Tapi bisa ditakwil, artinya dalam keadaan apa, membutuhkan kepada Allah gitu. Sebab antumul fuqara'u ilallah, Al-Quran menjelaskan kalian semuanya itu butuh kepada Allah, fuqara'. Mencintai Nabi wajib. Dalam membangun cinta kepada Nabi, maka cinta kepada ulama itu juga wajib. Karena al-ulama warasatul anbiya. Dalam rangka membangun kecintaan kepada Nabi, hendaknya mencintai ulama, karena ulama warasatul anbiya. Sehingga Nabi bersabda, akrimul ulama, muliakanlah ulama itu, fa innahum warasatul anbiya, karena ulama itu pewaris Nabi gitu. Kadang-kadang orang yang ngaku-ngaku fakir gitu, banyak minta-minta, itu kadang penghasilannya lebih banyak daripada guru itu.
Banyak itu hasilnya, ngemis-ngemis itu. Ketika dalam keadaan seperti itu berdosa dia menipu. Sebab dia tidak fakir sebenarnya. Maknanya fakir itu artinya tidak mempunyai apa yang ia butuhkan gitu. Tidak ada hal-hal yang ia butuhkan. Ibaratun an faqdima huwa muhtajun ilaihi. Itu fakir. Orang fakir ini lebih duluan masuk surga dibanding orang kaya. Maksudnya orang kaya yang tidak banyak beramal. Tapi kalau orang kaya memang untuk keperluannya ibadah dan menghidup-hidupkan ilmu, maka bagaimanapun dia yang lebih banyak jasanya. Keutamaan orang fakir, pahalanya ibadah itu lebih banyak daripada orang kaya. Karena misalnya sedekah dia bisa 10.000, dia bisa 5.000, dia bisa. Orang kaya dia sedekah 10.000, gampang cari duit. Orang miskin 10.000 susah. Kadang pun gaduh sama sewa. Karena dibilang 20 dikasih 10, akhirnya gaduh sama sewa kan gitu. Padahal orang yang sewanya orang kaya gitu. Orang miskin itu ketika menginginkan sesuatu enggak dia dapatkan, itu dapat pahalanya. Kalau Azmi belum tentu itu miskin, kadang dia lebih enak-enak makannya daripada kita. Dia tiba-tiba malam gitu mojok sampai jam 12 malam gitu baru pulang gitu. Bawa sewa gitu, udah kecapean lewat Masjid Agung terus entah iktikaf entah tarawih di situ dia. Pulang jam 12. Saya jam 12 masih di luar kadang baru pulang si Azmi. Saya tanya secara batin, oh dari sini dia gitu. Hanya hati-hati kok. Kata Umi jangan malam-malam, nanti bahaya katanya. Oh dia pandai ilmu bela diri itu saya bilang gitu. Senjata utamanya lari. Orang fakir itu dia duluan masuk surga karena nggak ada yang dihisap. Apa yang mau dihisap? Sepeda butut, kereta pun butut. Orang kaya banyak yang dihisap. Hutangnya sekian untuk jualan mobil. Hutangnya sekian untuk asetnya kelapa sawit misalnya. Banyak sekali yang dihitung. Orang miskin ditengok si Hasan katanya, masuk dia. Punya apa si Hasan ini biar ditanya dulu katanya. Enggak ada Pak katanya kan. Ya udah dia masuk. Nanti keluar lagi ya katanya. Karena di dalam disangsikan kok kayak gini ahli surga katanya kan. Itu kelebihannya orang miskin, hisapnya lebih cepat, lebih sedikit. Tapi walaupun begitu jangan kamu usahakan supaya miskin.
belum makommu ya. Azmi udah kapok jadi miskin dia. Makanya seandainya bisa membangun kasino itu dibangun dia. Jadi pusatnya perjudian di Batubara, apa namanya, Tanjung Merauke. Karena itu cinta kepada Nabi, cinta orang fakir miskin, menghormatinya, memperhatikannya dan membantunya. Kadang ada orang miskin itu nggak mau dibantu. Saya tengok di YouTube ada orang jalan dikasih uang 500.000 pakai bahasa Sunda, enggak. Ditahan dia turun orangnya yang mau ngasih. Ini saya pejabat, kalau nggak mau nerima saya tangkap katanya kan. Enggak, tangkap aja katanya. Gitu ya. Kalau Azmi ya cepat kali lah nangkapnya. Nangkap duitnya bukan nangkap orangnya. Padahal jalan kaki, ini ongkosnya jalan kaki, katanya mau ke sini memerlukan biaya. Nggak mau dia. Jadi ada orang lain, orang miskin itu yang tidak mau dibantu itu ada. Tapi yang banyak ya cari bantuan. Kadang enggak miskin aja, kalau bagian daripada yang membagi, keluarganya itu udah dapat duluan. Misalnya Kepling gitu, ada sembako gitu, keluarga Kepling itu udah dikasih duluan banyak-banyak walaupun kaya gitu. Sampai orang miskin-miskin itu ngedumel. Itu namanya nggak adil ya, zalim itu. Yang ketiga, siapa yang mengaku cinta surga tapi nggak bersedekah, nggak mau ngisi kotak putih itu, misalnya ya, maka penipu itu. Pengakuannya itu bohong. Sebab ahli sedekah itu dekat dengan surga. Disebut namanya as-sakhiyu. As-sakhiyu qaribun minallah. Sabda Nabi, orang yang pemurah, ahli sedekah itu dekat dengan Allah. Qaribun minan nas, dekat dari manusia. Makanya orang yang ahli sedekah itu orang lain itu senang, itu orang baik. Kempes bannya kereta misalnya, langsung ditangkap. Biar saya Pak yang coba pelit. Mampus kan gitu. Kemudian qaribu minal jannah, dekat dengan surga itu orang ahli sedekah. Ba'idun minan nar, jauh dari api neraka. Itu hadis Nabi. Maka berarti orang yang cinta surga itu ahli sedekah. Kalau yang enggak sedekah berarti cakapnya itu nipu, bohong. Karena ahli sedekah itu qaribu minallah, qaribu minal jannah, dekat dari Allah dan dekat surga. Makanya artinya sodako itu dari segi hurufnya memberikan isyarat. Sod itu artinya sona, menjaga dari orang yang bersedekah itu dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dal itu artinya dalla, menunjukkan. Menunjukkan orang yang bersedekah itu jalannya ke surga, ditunjukkan. Qaf artinya kurbatun ilallah,
Orang yang bersedekah itu beramal mendekatkan diri kepada Allah, tidak niat untuk mencari gantinya. Tidak ada sistem barter gitu. Kemudian tak itu kalau diwakafkan jadi hak namanya hidayah. Hidayah itu petunjuk dari Allah. Itu disebutkan dalam kitab I'anatul Talibin. Yang keempat, orang yang ngaku takut neraka tidak berhenti dari perbuatan maksiat itu juga bohong. Bahwa perbuatan dosa itu menyebabkan masuk neraka. Dosa besar, dosa kecil yang terus-menerus tidak diampuni oleh Allah Ta'ala, tidak bertaubat, maka kembalinya adalah neraka. Maka Allah berfirman, Inna a'tadna lizzalimina naro. Kami siapkan orang-orang yang bersalah, itu neraka. Orang-orang yang zalim itu kami siapkan tempatnya di neraka. Surah Al-Kahfi ayat 62. Lalu dia bilang takut neraka, tapi terus berbuat dosa. Maka pengakuannya itu bohong. Neraka itu dikelilingi oleh perbuatan yang menyenangkan. Surga dikelilingi oleh perbuatan yang berat, tidak menyenangkan. Makanya kalau mau ke surga itu berat. Mau ngaji lebih berat dibanding nengok konser gitu ya. Banyak kali gangguannya mau ngaji. Karena arahnya ke surga. Hadis Nabi menjelaskan yang dibuat di YouTube tuh, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, tapi enggak juga bantu. Padahal udah didalili hadis tuh. Siapa yang melintasi jalan untuk menuntut ilmu atau membantu untuk menuntut ilmu, karena itu bagiannya, maka Allah memudahkan jalan menuju ke surga. Tapi ya dasar memang belum terbuka hatinya gitu ya. Kalau belum terbuka hatinya itu susah. Makanya neraka itu kalau dihitung-hitung dalam hadis Nabi, panasnya api neraka itu 69 derajat lagi dibanding api dunia. Api dunia aja panas. Kalau merokok tinggal sikit gitu udah terasa di bibir. Panas sekali bah gitu. Ya Mi. Tinggal sikit gitu dibuang dia. Takut melempoh bibirnya. Api neraka 69 derajat lagi. Begitu masuk gitu udahlah langsung hilang gitu. Saking panasnya. Karena itu takut neraka. Ibadah boleh, alasannya takut neraka, alasannya kepingin masuk surga. Tapi ibadah yang paling tinggi itu niatnya karena mencari ridho Allah. Dimasukkan surga atau ke neraka terserah Allah. Kalau memang dimasukkan neraka tetapi itu ridhonya Allah, orang itu rela gitu. Itu ibaratnya kayak misalnya si Najri gitu. Cinta betul-betul lah sama istrinya itu.
Dibaii atau enggak dibaii gitu ya. Dibaii, ya pokoknya saya cinta. Enggak dibaii pun tetap cinta. Misalnya sering dipukul pakai gagang sapu gitu. Kerja gitu misalnya. Ya karena sudah cinta, ya sudah, pokoknya karena dasarnya cinta. Makanya orang yang sudah cinta kepada Allah, ridhonya Allah, dimasukkan neraka pun silahkan, nggak apa-apa. Paling tinggi itu ibadah mencari ridho Allah. Orang-orang secara garis besar dalam ilmu tauhid itu disebutkan kalau orang itu kafir masuk neraka ijma'an selama-lamanya. Karena akidahnya yang di hati itu sesat, salah, kufur, ingkar. Ingkarnya itu selama-lamanya, maka masuk ke neraka selama-lamanya, tidak keluar lagi. Karena di hatinya itu yang membuat pengaruh seperti itu. Orang mukmin ada dua rincian. Kalau orang mukmin itu melakukan dosa, bertaubat, di surga tempatnya. Kalau diterima taubatnya. Orang mukmin yang taat, tidak melakukan dosa seperti para nabi, masuk surga ijma'an tanpa hisab. Para wali-wali Allah, para ulama-ulama yang al-amilin, yang mengamalkan ilmunya, dosa sikit bertobat, dosa sikit bertaubat, namanya mahfuz, dijaga oleh Allah. Nabi namanya maksum, dijaga oleh Allah, tidak mungkin berbuat maksiat. Wali-wali Allah dijaga oleh Allah, kalau berbuat maksiat sikit dijaga cepat bertaubat. Itu masuk surga ijma'an. Ini yang masalah orang mukmin yang bermaksiat tidak taubat. Itu fi masyiatillah, dalam kehendak Allah. Kalau Allah menggunakan sifat keadilannya, dia diazab ke neraka. Tapi Allah menggunakan anugerahnya, bisa saja salah satu atau sebagian di antara mereka dimaafkan, masuk surga akhirnya. Tapi pada umumnya Allah menggunakan sifat adilnya, ya karena berbuat dosa ya dibalas di neraka. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarron yarah. Siapa yang melakukan satu perbuatan walaupun sekecil atom pun, zaman dulu mengartikan sekecil biji sawi pun, zarrah itu, maka Allah mengetahuinya dan Allah membalasnya. Sehingga in khairan fa khairun, kalau baik ya dibalas baik, in syarron fa syarrun, kalau buruk dibalas buruk. Tapi Allah mempunyai sifat anugerah, mempunyai sifat rahmatnya. Ada satu dua yang memang tetap diampuni, masuk surga gitu, walaupun nggak tobat. Itu dalam ilmu tauhid penjelasannya seperti itu. Makanya kalau mau masuk neraka tanpa hisab, kafir aja ya. Kalau mau masuk surga tanpa hisab, jadi nabi. San, mau jadi nabi San? Ya, sudah tertutup ya, nggak ada lagi nabi. Mau jadi wali, potongannya kayak gini kok wali. Waliwator. Ya. Mau jadi ulama amilin, nggak pernah mutola'ah, masih HP aja, jangan jadi ulama gitu.
Tapi kalau nggak dipanggil Ustadz nggak mau. Ustadz Hasan. Kalau San. Kalau di sekolah itu Ustadz Hasan. Ya, San. Itu dia. Neraka loh. Itu makalah yang ke-14 gitu ya. Nomor berikutnya makalah yang ke-15. Al-maqalatul khamisata asrota, makalah yang ke-15. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu, bahwasanya Nabi qala bersabda, alamatus saqawati, tandanya orang celaka, tanda-tandanya celaka, arbaatun, ada 4. Celaka ini ya tanda-tanda masuk neraka. Sebab ada di dalam kitab Tuhfatul Murid itu nazamnya, fauzus sa'idi indahum fil azali kaza sakiyun summa lam yantakili. Orang sa'id atau syaki, sakawah atau sa'adah. Sakawah itu artinya ketentuan masuk neraka, sa'adah ketentuan masuk surga. Itu sudah ditentukan di zaman azali gitu. Lalu tanda-tandanya dalam penjelasan hadis ini ada 4. Tetapi bilangan 4 ini tidak mengikat, masih ada lagi sampai 11 dalam kitab-kitab yang lain. Minal umuri, dari beberapa hal. Yang pertama, nisyanuz dzunubil madhiyati, melupakan dosa-dosa yang lalu. Ini yang termasuk yang menyebabkan kegelapan hati itu. Min ghairi nadamin alaiha, tanpa penyesalan atasnya. Artinya tanpa taubat, karena taubat itu salah satunya menyesal karena Allah, rukunnya. Wahia, dan dianya, wal halu annaha, sedangkan keadaan sesungguhnya, bahasa yang gampang itu padahal dia gitu. Indallahi, di sisi Allah Ta'ala Maha Tinggi, mahfuzatun, dijaga. Madbutatun, yaitu dicatat oleh malaikat, biadadiha, dengan bilangannya, wa zamaniha, dan waktunya, wa mahalliha, dan tempatnya, wa zikrul hasanatil madhiyati, dan yang kedua menyebutkan kebaikan-kebaikan yang telah lampau, bil qalbi, di hati. Wala yadri, dan tidak tahu, aku bilat, apakah diterima kebaikannya itu, al hasanatu, yaitu kebaikan itu, amruddat, atau ditolak, tidak diterima. Yang ketiga, wa nadharuhu, dan melihatnya, ila man fauqahu, pada orang yang di atasnya derajatnya. Fid dunya, dalam urusan dunia. Bi antomaha, yaitu dengan melirik, an-nadhara, pandangannya, laha, pada dunia.
walam yardo dan tidak ridho bil kismati dengan pembagian Allah tentang dunia. Wa nadharuhu dan melihatnya ila man dunahu pada orang yang di bawah derajatnya fid dini di dalam masalah agama. Ai al amalis sholihi yaitu amal soleh. Walam yaskurullaha dan tidak bersyukur kepada Allah ala ni'amihi atas nikmatnya. Ala ni'ami amali nafsihi atas nikmat-nikmat amalan dirinya. Yaqulullahu berfirman Allah Ta'ala aradtuhu saya menghendakinya biman'i dengan halangan saya iyahu padanya anid dunya dari dunia wa i'anati dan pertolongan saya iyahu padanya ala taati atas taat. Maksudnya supaya taat gitu. Walam yuridni dan dia tidak menghendaki saya biridho dengan ridho wasyukri dan bersyukur. Fataraktuhu maka saya meninggalkannya. Wa alamatus sa'adati dan tanda-tanda kebahagiaan yaitu sebabnya masuk surga. Arba'atun ada 4 minal umuri dari hal-hal. Pertama zikru dzunubil maziyati. Mengingat dosa-dosa yang telah lampau bin nadami dengan menyesal wal istighfari dan minta ampun. Wa nisyanul hasanatil maziyati dan melupakan kebaikan-kebaikan yang lampau. Ka'alam takok seakan-akan tidak terjadi minhu darinya. Di annaha la tahlu minal ilali. Karena kebaikan itu tidak sunyi dari cacat, kekurangan. Wa nadharuhu dan memandangnya ila man fawqahu fid dini. Pada orang yang di atasnya derajatnya fiddini dalam urusan agama. Baik tadi bihi maka dia mengikutinya. Wa nadharuhu ila man dunahu dan mengingatnya, melihatnya pada orang yang di bawahnya fid dunya dalam urusan dunia. Fa yaskurullaha maka bersyukur kepada Allah Ta'ala ala ni'amihi ta'ala atas nikmat Allah Ta'ala alaihi atasnya. Orang yang beramal soleh, dia beriman, maka mendapatkan surga. Orang yang melakukan kesalahan, kezaliman dan perbuatan dosa dibalas dengan neraka. Wa may ya'mal su'a wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna nakira. Surah An-Nisa ayat 124. Makanya masuk surga itu pertama harus iman. Imannya benar masuk surga. Yang tidak beriman enggak bisa. Maksudnya iman yang benar. Orang non muslim pun dibilang tidak beriman, nggak mau dia. Tetap dia mengatakan beriman. Ya. Sampai namanya pun dikasih iman. Ya. Kedua, beramal soleh. Kepingin surga tapi tidak beramal. Itu seperti punya perahu tapi nggak mau jalan di laut. Gimana perahu nggak mau jalan di laut? Nggak bisa ya.
Innas safinata la tajri 'alal yabasi tarjun najata walam tasluk masalikaha. Kamu ingin keselamatan tapi tidak menempuh jalannya. Innas safinata la tajri 'alal yabasi. Artinya perahu itu tidak berjalan di atas daratan. Terus yang ketiga adalah karena rahmat Allah. Sebab orang bisa beramal itu karena rahmat Allah. Kalau enggak karena rahmat Allah enggak bisa beramal. Lalu ciri-cirinya orang itu tandanya celaka atau tidak. Tandanya celaka itu sebutkan dalam penjelasan ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada 4. Melupakan dosa-dosa yang lampau. Artinya tidak ditobati dosanya itu. Sehingga menyebabkan kesombongan, tidak taubat, mengecilkan, meremehkan. Allah cuma kayak gitu aja kok. Kata Ustaz Munib, sebentarnya rasanya kan begitu. Misalnya gitu ya. Karena itu tandanya kebahagiaan, tanda masuk surga, tanda yang baik, mengingat dosa-dosa yang lampau dengan menyesal, minta ampun dan bertaubat. Dosa yang kecil pun dianggap besar, ya Allah, dosa tadi gitu. Ada kawan saya nonton film gitu, padahal bukan film jelek, film Rumah Irama. Perjuangan dan doa entah apa gitu, suruhan. Pulang habis zikirku 1 minggu gara-gara nonton film nih katanya. Padahal cuma nonton film gitu ya. Jadi dianggap dosa besar gitu. Kalau kamu kan enggak. Kayak gitu aja kok katanya. Enggak ada rasanya katanya. Ya, nonton kan enggak ada rasanya, Ustaz. Senang aja rasanya kan. Ustaz Munib mau rasa. Jadi ketika orang itu mengingat dosa-dosanya, merasa itu sudah durhaka kepada Allah, merasa menyesal, tidak kembali lagi pada perbuatan itu, dengan bertaubat itu tanda-tandanya orang itu baik. Merokok itu sebagian hukumnya haram walaupun minimal makruh. Jadi ditaubati itu kalau yang haram itu. Iya gitu. Kalau dia itu orang khusyuk makruh pun ditaubati itu. Tobat aku katanya. Sekarang kan tinggal sama mamanya, entah mama dia, entah mama siapa itu. Nggak berani lah merokok dia. Kalau tempo hari kan berondok dia, merokok, ngisap besi gitu kawannya. Maka satu saat yang dihisap itu hilang, sakau dia, hilang dia, bingung dia, kayak orang sakau. Sakau itu artinya sakit layau gitu.
Tobat saya tobat katanya, ya udah berhenti ya. Ya itu mukaddimahnya. Mukaddimahnya nyabu itu kayak gitu. Nanti dibilang nyabu kosan, enggak ngompah katanya. Sama aja itu. Ada anak-anak kakeknya itu enggak pada tahu istilah. Namanya Adi, kata kakeknya, "Di, jangan kumpul-kumpul situ merokok ya." Enggak kek, katanya. Ngapain situ? Cuma ganjo katanya kan. Ya udah yang penting nggak merokok katanya kan gitu. Dibilang ganja pun yang penting nggak merokok katanya kan. Padahal lebih parah ganja dari merokok itu. Orang makan nasi yang ada bau ganja aja kenyang kali makannya karena semangatnya itu tinggi. Siap makan beberapa menit kemudian ngantuk terus tidur dia nggak bangun-bangun. Di Aceh kalau makan nasi yang kayak gitu semangat kali dia. Baru nggak bisa bangun dari tidur karena terus enak kali nyenyak gitu. Karena campur daun ganja itu tadi. Nomor 2 yang menjadi tanda sakowah itu mengingat perbuatan yang baik masa lampau. Padahal belum tentu itu diterima gitu. Melupakan dosa yang lalu padahal itu dicatat oleh malaikat. Kalau tidak bertaubat tidak dihapus. Maka ada namanya maghfirah, catatannya itu ditutupi. Kalau ibaratnya tulisan di step X. Ada namanya ma'fu. Ma'fu itu artinya dihapus. Allahumma innaka afun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Afuun itu yang maha menghapus, dihapus. Maka lebih tinggi dihapus daripada ditutup. Maghfirah. Malaikat tidak menghapusnya karena dia tidak taubat. Maka ahli syakowah dia. Mengingat dosa-dosa, mengingat kebaikan yang lampau, itu belum tentu diterima kebaikannya itu. Sebab salah satu di antara syaratnya diterimanya satu amal itu ikhlas. Dalam beramal itu umumnya campur ikhlasnya, setengah ikhlas, setengah enggak. Atau ikhlasnya cuma sikit gitu. Ya enggak diterima. Dalam beramal itu salah satu di antaranya syarat diterimanya apa yang dimakan, apa yang diminum itu dari yang halal. Bahkan apa yang dipakai. Kalau apa yang dimakan, apa yang diminum, yang dikonsumsi dan yang dipakai itu yang haram, itu tidak diterima. Lah rezekimu ini apa halal semua, apa campur gitu, atau haram-haram? Enggak tahu. Minimal halalan hukman lah, halal secara hukumnya. La halalan hakikatan, bukan halal hakikatnya. Sebab semua pasti ada campur. Misalnya nge-Grab, orangnya mau main judi online,
nge-Grab orangnya yang sewa itu mau ke Canang, diantarkan sampai ke sana. Ya dikasihlah uangnya. Gimana itu? Pertama awalnya kan nggak tahu, tapi sudah tahu, bingung aku uangnya ini gitu. Gimana ini gitu. Hasil judi dibayarkan, kan gitu. Makanya halal itu yang disebutkan halalan hukman. Kalau halal hakikatan berat, halal dari segi hukumnya. Kalau halal hakikatan itu berat. Kalau mau halal hakikatan, minum air yang turun dari langit, cara mengambilnya dengan tangannya, dicidukkan gitu, terus disedot, diminum, itu halalan thayyibah, hakikatan. Misalnya kamu minum aqua, itu juga banyak campur tangan yang lain, membantu non muslim misalnya, atau membantu dalam kemaksiatan misalnya. Makanya masih campuran. Kadang-kadang saya mandi hujan terus memang sengaja mau minum air hujan itu, ngambil barokahnya. Halalan thayyibah ini, nggak ada bandingannya. Cangkir gelas itu bikinan Kedawung misalnya. Kedawung siapa yang punya? Kalau yang punya tidak Islam berarti kontribusi membantu orang tidak Islam. Halalan karena bendanya halal minumnya, tapi hukman bukan hakikatan. Orang yang mau diterima ibadahnya, dikabulkan doanya adalah yang diminumnya, yang dimakannya, yang dipakainya yang halalan thayyibah, walaupun tidak hakikatan. Jadi ingat-ingat masa yang lampau itu belum tentu diterima karena mengenai syaratnya, rukunnya, adabnya, sholat misalnya. Jangan-jangan batal dia sholat, dia nggak tahu batalnya sholat. Jangan-jangan nggak tahu adabnya sholat. Artinya yang ada dalam sholat itu pun nggak tahu. Orang awam niatnya itu pun sering salah, karena kornun niat menyertakan niat dengan takbiratul ihram itu orang awam nggak pada tahu. Orang ngaji fikih baru tahu. Iya, ketika Allahu Akbar ada di hati, sengaja saya sholat zuhur karena Allah Ta'ala. Ini orang awam kalaupun niat, lafaz niat lillahi ta'ala kenceng kali, lillahi ta'ala Allahu Akbar kosong, enggak jadi. Terus petentengan, aku 1 bulan penuh sholat tarawih ya katanya. Udah banyak kali pahalaku, maka seminggu ini liburlah dulu aku. Gila itu ya. Karena ustadznya pun kalau ceramah cuma sugesti pahala. Ini tarawih pahalanya sekian. Ini sunat pahalanya wajib. Wajib pahalanya 70. Bisa pahalanya 700 kali lipat. Dihitung sama matematika. Itu. Dihitung 1 hari sekian kali 29. Ya. Banyak kali keberatan pahala aku ini gitu. Itu wata azmi itu ya. Makanya orang yang sudah beramal itu menurut penjelasan ini lupakan saja amalan itu.
Yang penting sudah memenuhi syarat dan rukunnya, perasaan sudah syarat dan terimanya, ya sudah. Menurut syariatnya diterima, nggak usah asik doa Allahumma taqabbal syunatina gitu. Wa qiyamana katanya kan. Ya gitu. Ada pakai lagu Allahumma gitu. Taqabbal sunatana wa siyamana wa ruku'ana gitu. Kata malaikat, kau nggak pernah bangun malam kok doanya tahajud kamu katanya. Itu aja doamu katanya kan. Itulah makanya ya sudah, yang sudah sholat sudah dilakukan kalau menurut tarikatnya Syekh Abu Hasan Ali As-Sadzili, ya sudah diterima, udah nggak usah kau sedih-sedih. Itu yang ditanyakan Ustaz Munib ya. Kalau tarikatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dia takut, khauf war roja, takut tidak diterima oleh Allah, mengharapkan diterima oleh Allah, sehingga kadang doa sampai menangis gitu. Si Hasan menangis, tapi ketika ditinggal sama ceweknya, bukan beduk, menangis sambil nyanyi dia. Gak ada orang masuk kamar gitu terus cukup sekali katanya kan. Itu nyanyinya si Hasan. Aku merasa kegagalan cinta. Terus nangis dia. Nangis dia ya, bukan berdoa. Terus ingat dia, kapan lah dia, kenapa kok nggak sama aku ya, malang sekali lah nasibmu katanya gitu dia. Padahal sama dia itu belum tentunya senang. Orang itu ketika mengingat-ingat kebaikan yang lampau itu seperti sombong dan kemudian malas, macam tadi, sudah banyaknya pahalaku katanya. Malas lah aku, pahala aja katanya kan. Enggak pahala nampak katanya kan gitu. Jadi kalau mau pahala nampak matilah. Nanti di akhirat dikasih balasannya. Yang ketiga, tandanya orang yang celaka itu melihat orang dalam masalah agama, melihat orang dalam masalah dunia itu kepada orang yang lebih tinggi derajatnya. Akhirnya menjadikan hatinya jelek, buruk sangka, suudzon sama Allah Ta'ala. Makanya caranya supaya menjadi orang yang bersyukur dan sabar, yaitu melihat dalam urusan dunia kepada orang yang di bawahnya supaya bersyukur. Alhamdulillah, orang lain, kami naik kereta, orang lain naik sepeda gitu. Kalau dia alhamdulillah saya punya sepeda, orang lain orang lain sepedanya rusak misalnya. Orang lain enggak punya sepeda, yang punya sepeda alhamdulillah dia jalan kaki. Yang jalan kaki alhamdulillah kaki saya masih bisa dipakai. Kaki orang itu udah bengkok. Yang kakinya sakit alhamdulillah masih bisa jalan walaupun berat. Orang lain pergi ke kuburan enggak balik-balik gitu. Itu caranya kayak begitu supaya bersyukur. Alhamdulillah si Hasan tempo hari ngajar susah kali. Dari akhirud dunia talun kenas sampai jatuh ya, dibilang jatuh katanya nggak jatuh padahal bengkok. Sekarang ngajar sikit, dekat
Sehingga orang dekat aja kok nanti aja lama-lama. Orang udah masuk semua, dia baru datang. Baru juga, Ustaz Hasan, muridnya dari tadi nunggui, katanya kan. Iya Bu, daripada saya yang nunggui, nah, gitu cakapnya. Wataknya cakap itu udah saya tandai, cakapnya itu wataknya kayak gitu. Iya kan? Saya nandai cakapnya. Cara berpikirnya orang itu saya tandai. Oh begini. Jadi misalnya kepala sekolahnya pun gila itu gitu. Orang kalau nengok orang yang kaya, padahal kita nggak kaya, selalu nengok itu aja, jadi dengki, hasad. Banyak kali mobilnya, misalnya ya, awak satu aja nggak punya, katanya kan gitu. Dengki akhirnya, kapan lah dia miskin, katanya. Itu dia. Petentengan nanti saya santet baru tahu, katanya. Gitu dia. Timbul tamak, rakus. Aku harus kerja keras seperti dia supaya kaya. Akhirnya kerja keras. Nggak kaya-kaya, keras aja badannya. Karena kekayaan itu udah ada ketentuan dari Allah. Namanya disamakan pun nggak bisa kaya. Satu Munib, Haji Hanif, kan nasibnya beda. Tapi nasibnya baik, Ustadz Munib belum meninggal. Haji Hanif udah meninggal. Ini guyonan aja Ustadz Munib supaya nggak tidur Ustadz. Ya. Kemudian kalau orang itu memandang dalam urusannya harta itu kepada yang lebih tinggi, itu menyebabkan hubud dunia, terlalu mencintai dunia. Sebab hubud dunia ini tidak orang kaya saja, orang miskin pun banyak yang hubud dunia. Sehingga itu sumber segala kerusakan. Makanya tanda-tanda orang yang bahagia dunia akhirat, ciri-cirinya masuk surga itu harus melihat urusan dunia kepada yang lebih rendah, harus melihat urusan kebaikan kepada yang lebih tinggi. Supaya apa? Supaya meniru. Misalnya si Azmi niru Ustadz Munib, saya heran Ustadz Munib. Udah tua pun ngaji aja katanya kan. Saya masih muda kayak gini rasanya berat kali ngaji. Nah itu terus ngikut Ustadz Munib. Dalam masalah ngajinya saja ya. Bukan dalam masalah nasibnya. Ikut misalnya masalah kebaikan ditengok kepada seorang yang soleh, hebat kali lah orang itu, istiqomahnya tinggi. Awak ini apalah, padahal udah diniati pun nggak bisa. Zikir betul-betul, aku mau zikir katanya. Baru 5 menit udah ngantuk. Udah ngantuk itu megang HP nggak ngantuk. Ya. Baca Quran baru 10 menit. Sadaqallahul azim. Iya kan? Perasaan mau tidur. Nengok HP. Nggak tidur-tidur dia. Apalagi filmnya lucu, malah ketawa. Itulah syayatin itu. Jadi tanda-tandanya orang yang celaka, diantaranya yang nomor 3 tadi, melihat orang urusan dunia itu kepada
yang lebih tinggi melihat orang yang urusan agama atau syariat amal soleh, yang ke bawahnya. Sebaliknya, kalau tanda-tanda orang bahagia melihat yang lebih tinggi dalam urusan agama, melihat yang lebih rendah derajatnya dalam urusan dunia, sehingga menjadi orang yang bersyukur dan bersabar. Itu ciri-cirinya. Oh ya udah, gitu aja dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Diteruskan pun poning karena nggak dikasih minum. Puasa-puasa yang pertama gitu ngaji gitu merasa dari tadi nggak dikasih minum gitu. Pokoknya ingat, puasa ya gitu. Terasanya itu kalau sudah capek gitu, biasanya kalau udah capek gini haus minum gitu. Makanya kalau tidak diniat